Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Vincat. Hari ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan perampokan Baker Street tahun 1971 di pusat kota London, Inggris dengan judul The Bank Job yang tayang pada tahun 2008. Jason Statham sebagai pemeran utama lelaki yang bernama Terry memiliki usaha jual beli mobil bekas. Namun sayangnya, usaha tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga dia diteror oleh debt collector. Pada hari itu, mantan kekasih Terry bernama Martin mendatangi Terry dengan sebuah tawaran yang menarik. Sebelum menjelaskan tawaran Martin kepada Terry, mari kita lihat beberapa masalah yang ada dalam cerita ini. Pada tahun 1970 di Pulau Karibian telah terjadi kegiatan adegan dewasa antara dua wanita dan satu pria, namun tanpa disadari seseorang memotret adegan tersebut. Flashback ke 3 minggu lalu sebelum Martin mendatangi Terry. Di sebuah kantor agen rahasia pemerintah, Miles, Philip, dan tim sedang membahas tentang Michael X. Michael merupakan seorang bandar narkoba dan ketua kejahatan lainnya. Namun Michael selalu lolos dari hukuman karena dia memiliki sesuatu untuk mengancam keluarga bangsawan, yaitu berupa foto yang diambilnya pada saat di Pulau Karibian. Foto tersebut dicurigai disimpan Michael pada sebuah brankas yang ada di Lloyds Bank. Tim ditugaskan untuk mendapatkan foto tersebut secara diam-diam tanpa melibatkan petinggi pemerintahan. Lalu ide tim adalah melibatkan Martin. Ketika Martin sedang berada di bandara, petugas menahannya dan melakukan pemeriksaan. Ditemukan beberapa narkoba di koper milik Martin. Martin pun meminta bantuan kepada tim karena mereka saling mengenal. Tim mengetahui jika Martin memiliki kenalan yang bisa membantunya untuk mengambil foto tersebut dengan dalih merampok bank. Martin tahu jika Terry sedang membutuhkan uang. Martin memberitahu jika saat ini dia sedang berkencan dengan seorang pengusaha di bidang sistem keamanan dan mereka akan memasang alarm baru di sebuah bank. Getaran dari kereta api di sekitaran bank memicu alarm terus berbunyi, maka pihak bank akan menggantinya dengan alarm baru. Selama 1 minggu, alarm akan dimatikan. Pada saat itulah waktu yang tepat untuk merampok bank tersebut. Ini merupakan kesempatan langka untuk mendapatkan banyak uang. Setelah Terry pergi, Martin mendatangi tim. Tanpa mereka tahu, Terry memperhatikan mereka berdua. Di sisi lain, agen rahasia juga mengirim anggotanya bernama Gail untuk memata-matai Michael. Terry bertemu kedua temannya di sebuah klub dewasa. Dia mengajak Dave dan Kevin untuk bergabung dalam perampokan. Terlihat 2 polisi bernama Gerald dan Nick memasuki klub. Para polisi korup yang gemar bermain di tempat prostitusi dan bekerja sama dengan pemilik klub bernama Leo Vogel. Leo selalu mencatat nama polisi yang terlibat dan menerima uang dari dirinya. Selain Leo, ada wanita bernama Sonia yang memiliki tempat prostitusi lainnya. Lord adalah seorang menteri yang merupakan klien di tempat Sonia. Tanpa Lord tahu, Sonia selalu merekam dan memotret semua aksi kliennya. Setelah setuju untuk bekerja sama dengan Martin, Terry dan Martin pergi ke Lloyds Bank untuk melihat keadaan di dalam ruang brankas. Dave dan Kevin menunggu di depan bank. Terlihat jika Leo berkunjung ke bank yang sama. Dave kenal dengan Leo karena Dave pernah menjadi aktor dewasa di film yang dibuat oleh Leo. Setelah memantau brankas, mereka mencari kios dekat bank yang bisa disewa. Lalu Martin membawa Dana sekitaran bank dan merancang jalur memasuki ruang brankas. Tentu saja, Dana tersebut didapati dari tim. Terry dan kawan-kawan akan menggali terowongan untuk menuju ke ruang brankas. Terry memiliki kenalan yang ahli dalam menggali terowongan bernama Bambas. Karena mereka akan menyewa sebuah kios pembuat pakaian, maka mereka harus mencari seorang penjahit sungguhan, dan orang itu adalah Guy Singer. Sebelum melakukan misi, Terry meminta izin kepada istrinya bernama Wendy. Dia meminta Wendy dan anak-anak untuk tinggal bersama bibi mereka untuk berjaga-jaga.
Guy akan berpura-pura menjadi pemilik kios. Mereka seolah-olah akan melakukan renovasi. Bawahan tim akan mengawasi mereka dari luar. Ketika mereka sedang menghancurkan lantai dan menggali terowongan, karyawan dari kios makanan melaporkan kepada polisi karena ketenangan mereka terganggu. Untungnya Guy bisa menghadapi polisi dengan baik. Mereka memerlukan seseorang untuk memantau keadaan dari luar. Terry mengingat karyawannya bernama Eddie. Karena dijanjikan akan diberikan showroom mobil kepadanya, tentu saja Eddie mau. Terry telah menyewa sebuah kamar di gedung paling atas yang ada di seberang kios. Pada zaman itu, pihak keamanan memperkerjakan seorang operator radio. Dia mendengar pembicaraan antara Eddie dan juga Terry. Terry hanya meminta Eddie untuk berbicara melalui walkie-talkie jika ada polisi yang mendekati kios. Eddie yang kedinginan menanyakan kapan Terry akan sampai ke berangkas tersebut. Percakapan mereka didengar oleh sang operator. Jadi operator melaporkan hal itu kepada polisi. Kapten polisi bernama Roy Given meminta rekannya untuk terus mendengar melalui radio sampai Terry dan kawan-kawan memberitahukan lokasi bank di mana mereka berada. Keesokan harinya, Terry dan geng sudah berhasil masuk dan mengambil barang berharga yang ada di deposit box. Sedangkan Martin menuju box nomor 118. Terry langsung merebut isi di dalam box, yang ternyata adalah box milik Michael. Terlihat beberapa foto skandal milik anggota kerajaan, yaitu Putri Margaret. Di sisi lain, Roy yang belum mendapat informasi keberadaan Terry, mereka mencoba untuk memancing dengan mengirimkan ambulans ke setiap bank yang ada di sekitar. Hingga terlihat ambulans tersebut berhenti di depan Lloyds Bank. Tapi karena kecerobohan Eddie, walkie-talkie tersebut jatuh sehingga Eddie tidak bisa berkomunikasi dengan Terry. Terry dan geng segera meninggalkan berangkas karena Eddie tidak bisa dihubungi. Roy pun menganggap jika Terry tidak berada di Lloyds Bank. Bawahan tim mengejar mobil milik Terry, namun ternyata Terry sudah menyiapkan mobil lainnya karena dia curiga terhadap Martin dan tidak percaya terhadap orang yang memberikan informasi tentang perampokan ini. Dengan menggunakan mobil lain, Terry membawa rekannya ke bengkel yang terbengkalai. Mereka mulai membagi-bagikan hasil perampokan. Selain itu, terdapat beberapa foto bangsawan lainnya yang diambil oleh pemilik rumah bordil. Guy dan Bambas segera meninggalkan bengkel tersebut. Kemudian Terry memberitahu tentang foto Putri Margaret dan meminta Martin untuk berkata jujur tentang rencana yang sebenarnya. Martin pun menceritakan di saat dirinya tertangkap membawa narkoba dan meminta kenalannya untuk membantu agar tidak dipenjara. Namun sebagai imbalannya, Martin harus membantu mengambil foto tersebut dengan melibatkan Terry dan kawan-kawan. Hanya saja mereka boleh mengambil barang berharga lainnya. Saat ini, Terry, Kevin, dan Dave menjadi ketakutan karena mereka berurusan dengan agen rahasia. Berita perampokan bank sudah mulai tersebar, dan pelanggan Lloyds Bank mulai panik, termasuk Lou Vogel. Dia menyimpan buku kas yang berisi nama-nama polisi yang sudah menerima uang suap darinya. Terry mewakili Martin untuk bertemu dengan tim di stasiun kereta. Terry melakukan negosiasi. Dia akan memberikan barang milik Michael jika tim memberikan perlindungan penuh kepadanya dan teman-teman. Terry meminta dibuatkan paspor baru dan perjalanan untuk pergi ke luar negeri kepada semua rekannya yang terlibat, serta dokumen resmi jika hukum tidak akan mengejar mereka. Terry memberikan beberapa foto para menteri sebagai buktinya. Lalu foto itu pun diserahkan kepada atasan tim dan mereka terlihat terkejut. Leo mengetahui identitas Dave karena Dave pernah bekerja sebagai aktor di filmnya dan pernah melihat Dave di depan bank. Leo memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Dave. Karena takut mati, Dave membocorkan identitas Martin dan juga Terry. Lalu Gerald menyandra Eddie agar Terry bisa menghubunginya. Bertepatan dengan itu, Terry juga menelpon istri Eddie dan memberitahu jika Eddie telah disandra.
Terry segera menghubungi Lou dan bersikeras mengaku jika mereka tidak memiliki buku yang dimaksud oleh Lou. Gerald pun menembak Dave. Jika Terry tidak memberikan buku milik Lou, maka korban selanjutnya adalah Eddie. Terry dan Kevin segera membongkar barang-barang yang dirampok oleh mereka dan akhirnya menemukan buku yang berisi bayaran kepada para polisi korup milik Liu. Terry mengajak Liu untuk bertemu dan melakukan pertukaran. Selain itu, para menteri sudah menyiapkan dokumen yang diminta oleh Terry agar rahasia mereka tidak terbongkar. Namun dua orang lainnya yang terlibat perampokan, yaitu Bambas dan Guy, dibunuh secara diam-diam. Termasuk Gail, agen rahasia yang ditempatkan di sisi Michael karena Michael mencurigai Gail. Saat ini, Terry dan kawan-kawan menjadi incaran komplotan Lou. Tim tidak akan membantunya, jadi Terry mencari polisi baik yang tidak terlibat di dalam korupsi. Kevin yang bertugas ke kantor polisi untuk memberikan buku catatan Liu kepada Roy Given, lalu memberikan lokasi di mana Liu akan bertemu dengan Terry. Menteri Lord yang akan memberikan dokumen dan paspor untuk Terry, serta menukar foto skandal yang ada pada Terry. Namun di saat yang sama, Liu dan Gerald melihat keberadaan agen rahasia pemerintah. Gerald pikir itu adalah jebakan, jadi mereka segera melarikan diri bersama Eddie. Setelah berhasil menukar foto dan dokumen yang diperlukan, Terry segera mengejar Liu. Tidak lama kemudian, polisi datang untuk menangkap pelaku perampokan. Bertepatan dengan Roy Given yang datang untuk menangkap Liu dan juga Gerald. Tim memberitahu Roy jika Terry memiliki buku kejahatan Liu. Terry akan bebas jika dia memberikan buku itu kepada Roy. Setelah itu, tim memimpin pasukan menuju ke rumah Michael untuk menangkapnya. Michael sudah tidak memiliki alat untuk mengancam keluarga bangsawan. Para perampok menjalani hidup mereka masing-masing. Terry menjadi orang kaya dan dia kembali kepada istri dan anak-anaknya.